Iya, mama.
Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami dosa, sekarang dan waktu kami mati. Seperti pada Tuhan, sekarang dan selalu dan sekarang dan selamanya. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Salam Maria, Tuhan terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati.
engkau di antara wanita, dan terpujilah buah bibirmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, berdoakanlah kami yang berdosa, sekarang dan mati kami nanti. Amin. Salam Maria, penuh kasih Tuhan bersamamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah bibirmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, berdoakanlah kami yang berdosa, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Maria yang telah menjadi peserta utama dalam Tuhan Yesus yang Tuhan Allah yang menjadikan bahkan mereka diantarakan saudara-saudari, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan memohon kepada Allah. Tuhan beserta kita.
Siapa ya? Percaya kami semua. Semua
dia di sini lagi Menurut saya sebagai pendeta BSD itu tapi yang dua ini karena dari komite ada keinginan untuk memberikan layanan yang profesional karena free of charge. Silahkan, baik sudah kurang, tapi kita terus. tapi posisi itu bisa ada kan yang jaga ada yang bersihin sendiri jadi nggak berkopi gitu ya. terus ya udah masih tidur Saya ingat tadi ada persiapan pekan olahraga, pekan olahraga tidak. Iya. Saya pernah dengar Surahman ketua umum Ya gitu aja sih ini kaca gitu ya. Ada lalu kemarin saya melihat di Gor Cafe Legendaris Universitas Pendidikan Indonesia untuk banyak hari minggu namanya apa itu orang tapi dulu bla 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 ada kaitannya dengan olahraga tradisional. Apakah angkat termasuk tradisional? Berarti yang dimaksudkan itu tradisional adalah silat yang wajar. Kalau begitu nggak salah channel kami namanya The Committee of Center Advisory for President Republik Indonesia, Komite Nasional Dewan Pusat Nasihat Presiden Republik Indonesia 2024 sampai 2029 NKRI 1944. Saya ubah begitu atau kami ubah begitu? Iya, dan akibat itu bukan akibat itu, akibat dua saya rasa. Tadinya hanya 2.000, sekarang sudah 17.000. Bukan, beda antara follower dengan subscriber atau viewers. Ini subscriber. Menurut saya yang subscriber itu artinya lebih. Dia bersungguh-sungguh mau menjadi ikut. Nah, karena saya kan hanya ikut. Nah, istilah yang disebut tadi follower mungkin sama lainnya. Tapi membedakan subscriber dengan yang lain adalah begitu masuk dia menjadi end to end. Kenapa saya end to end itu tidak ada hal-hal lagi langsung apa Pada ini tuh punya acara. Bedanya adalah banyak sekali langsung meminta kepada dan itu saya tidak mau. Itu yang sehingga seperti ini. Nah, ini kan wajah ini masih sekarang. Kalau juga di situ ada YouTube, sehingga itu paling mewah menurut saya. Karena yang paling tinggi di Indonesia saya bisa 3.000 paling mewah. Ini 18 Juni kesini. Akhirnya saya pikir Tadi rencana mau ke sana.
Kan APBN, APBD, korupsi semua, dan masih akan terus ini. Jadi dia baik di korupsi, tapi swasta, komite swasta boleh menciptakan, membuat video profesional sampai 350. Mungkin itu habis saya. Nanti nggak stres. Ya, sangat bagus. Tapi Atau nyampe jam berapa? Kayaknya masih di jalan ya. Udah tadi udah di kalau pas udah di pasar. Udah keluar tuh dia keluar. jadi kita mau mati tahun 2020 ini sudah mati karena ada bencana. Jadi berapa jam ini semua orang bisa mati tanpa yang tadi dalam dan semua orang Atau yang tadi cepetin aja Mak ya. Yang harus dicepetin itu saya sudah banyak orang Ya, nanti datangnya mereka. jadi dimajuin ya. saya yakinkan dua sekarang masalah fungsi ASO orang-orang kami tingkat kali ya tentu mungkin lebih bagus seberapa dalam makrifat dan seterusnya mungkin kalau pendengar seperti itu kerap saya tidak sedap ya. Kita apalagi rekamannya apa pertanyaan sama apa merasakan itu kemudian kalau hukum akan menunjukkan sesuatu apa perasaan Sinaga menarik. Sinaga saya kan sinaga. Sinaga ternyata dalam bahasa Inggris maknanya adalah sianadau ganteng. Saya merasa heran karena banyak naik bulan segala macam. Tapi kalau kutanya naik bulan itu nggak tahu ya kebanyakan. Nah, Kristin marga apa? Tolong beritahu saya apa ini. Ya itu apa? Ada Tanale, Patale. Marga apa namanya? Jimmy Patale. Oh iya kalau di Bali. Patale. Nah, itu banyak. Ini saya. Ada. Aku baru menemukan setelah umur 60 saya sekarang 64. Di Mesir ada mana? Coba apa saya? Apa pertanyaan? Ada ruangannya. Di Mesir. Tinggi. Nih. Tinggi minum. Lanjut. Ayo ini yang harus tinggi minum. Ya karena kita ngomong kata Yesus. Bapak minum kata Yesus. Kenapa Bapak bilang tinggi minum? Bapak aneh-aneh. Tinggi minum. Tinggi saya. Tinggi minum selalu jangan. Kalau darah Yesus sudah sehat, selama akhirat damai. Tinggi minum jangan sehat. Selama di surga kan tinggi minum lah. Nah itu tugas ibu. Begitu nanti ibu sadar, bilang sama keluarga tim saya, lalu saya siapkan sebutan. This is one reputation by Christian Timisera. I asked her what's the kepanjangan dari Timisera, dan dia sudah katakan adalah tinggi. Tolong bantu Pak, Bapak bukan seorang Kristen, bukan Katolik, tetapi seperti itu bisa kita temukan. Seperti saya kan orang Tapanuli, saya tidak ada Batak. Tapanuli itu bagus sekali. Tapanuli. Kenapa selama ini bilang Batak? Kamu dari Kristen.
kami sama-sama. Kan ada yang Ada yang di Nah, makanya bapak ini bapak orang hebat, kawan rekannya Christine Timisela, beliau bisa membantu kita menjelaskan apa kepanjangan dari marga Timisela. Ulangi, tinggi, minum darah Yesus, selamat di surga di akhirat. Kalau di akhirat banyak pak. Lestari. Wah, terima kasih. Ini merek dagangnya bapak yang punya. Bapak nama siapa? Iya saudara, biasanya cilik sih. Dastam atau Dasam? Dulu saya sekelas dengan Dasam. Dia seorang sarjana agama Islam dari Yair. Makanya sekarang kalau saya ngomong, dia merasa korban juga. Saya sudah lama kecil. Dasam. Kenapa dia Dasam sedangkan bapak Dasam? Sebentar, saya jelaskan dulu. Beliau bilang Dasam itu dalam Al-Quran. Dasam. Lihat itu bahasa Arab. Dasam. Apa mungkin bahasa Indonesia dasar dari bahasa Arab? Kalau itu menurut saya. Jadi bapak senang sekali dengan nama dasar itu. Tapi nggak boleh satu pak, harus dua. Undang-undang kita sekarang harus dua. Jadi Dastam Sinaga atau Dastam Timisela atau Dastam Suratman. Hah? Sebentar. Sejak kecil nama bapak Dastam. Hah? Sebentar. Undang-undang Republik Indonesia mengatakan sekarang sudah 10 tahun. Bapak nggak tahu? Harus buat kata bapak. Jangan. Menurut saya harus bikin misalnya Dastam Suratman atau Dastam Sinaga. Presiden aja sekarang sudah tahu itu presiden. Insinyur Joko Widodo. Betul. Mirip sekali. Seriga. Sejak dia bermantukan Bobi Nasution, dia menjadi Seminggu sekali pulang. jangan begitu ibu, karena budaya Republik ini. Berat harus. Yang satu lagi. Mamanya bisa mana-mana kan ya, bisa jalan ke makannya mau ya, dulu sih ada kita ada di mana. Saya datang masih iya, masih jalan bisa ikut. Mau di Bandung nih? Tapi kalau di yang di Lembaga Pendidikan Sekolah Kristen. iya ya, tapi kalau Batak tembak langsung. Tapi kan ada yang Ada beda dengan lain. kan siapa Batak si tidak itu tembak kalau langsung. pulangnya udah sekarang ganti. Nah, orientasi. kalau saya juga heran Juga waktu loh, itu. Waktu saya juga sekali waktu sekarang. Kalau suaminya tuh baru melatih 2 mingguan ya, jam sekian di jam sekian. Iya. Akhirnya kita, tapi istilahnya bukan tembak langsung ada nggak? Kita bikin aja sekarang. Jadi Batak yang lahirnya di Jakarta. Ah gitu. Gimana? Karena tidak diingat sama sekali. Tapi ATM itu ada kartu apa Ini yang BC kan. oh hilang Teman tahun yang lalu. dia tinggalan hilang mungkin mama Ini ya? iya itu Iya, ambil Ibu sudah kecil. yang sendirinya. Jadi ibu Tas sekarang. jadi satu. Karena Oh iya, minta maaf. ambil sempat Saya kan lupa. Jadi kita satu periode ini. Jangan-jangan saya yang belajar di situ. Nah, karena nama Christine Timisela itu kan hanya di buku. Sedangkan saya di sini. Sekarang saya di sini pun hanya bikin video kan? Ya, saya wawancara ibu. Ibu, ini yang bukan live ini. Pertanyaan pertama, Christine, boleh pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Ambon, Indonesia? saya orang Indonesia. Ya, baik. Kenapa saya bilang bahasa Inggris? Melatih saya supaya saya bisa. Karena yang namanya Christine Timisela sering keluar negeri kan dulu? Atau bukan? Iya. So, do you mind please if one time the president
invite me to join the upacara 79 tahun Indonesia. Upacara kan sekarang entar lagi akan disiapkan bandara VIP. Saya dengar begitu. Jadi sistem memerlukan publikasi-publikasi yang seperti ini. Apalagi ini diselenggarakan oleh saya. Nah, apalagi kalau namanya Christine Timesela, orang yang hebat dulu, mau jadi reporternya. So the question to you, my senior, because I'm 64, ibu 63, jadi kita sama-sama lah gitu. Boleh bertanya berapa anak, berapa cucu, berapa menantu, berapa? Anak saya satu. Oh jangan, oh ya. Oh, sebentar. Ibu kan umur 60. Berarti anak ibu yang satu itu belum menikah. Nah, saya bagian itu banyak stok kami di Komite Nasional Dewan Penasihat Presiden Republik Indonesia di channel ini. Itu tugas kami juga, sambil memberikan nasihat-nasihat konkret, tetapi juga melakukan hal yang sangat banyak. Misalnya, sholat Idul Fitri, sholat kurban di tempat kami itu, sholat mohon hujan, ada di sini. Dan free of charge. Nah, tadi kok saya tanya, ya bolehlah kita nggak usah lihat foto ibu, ulangi foto putrinya. Putra. Putra. Anakku satu putra. Belum menikah? Ben. Jangan-jangan ibu mau jadi besan saya ini. Karena begini, ibu ini juga, sebagai prajurit yang sudah pensiun dan tidak seperti Irjen Pol Verdi Sambo, saya ingin mengatakan sesuatu kepada ibu, boleh kah? Kebetulan yang meninggal. Oh jangan. Enggak, Pak. Oh boleh. Kami. Batak boleh. Ibu berapa? Ada kepanjangannya Hutagalu. Nanti kita cari. Kalau Sinaga, Sianadao Ganteng. Iya, oke. Ini narasumber kita sekarang adalah Ibu Christine Timesela. Waktu itu, seingat saya, boleh saya bercerita tentang Christine Timesela dari seorang penggemarmu? Boleh? Memang saya apa coba? Saya lupa, pokoknya kalau sudah ada berita memenangkan ini gitu di mana gitu. Jadi ya, tapi yang paling saya ingat Panahan, orang Batak. Oh, Pandiangan. Iya. Itu mau bukan Batak loh. Pandiangan. Sudah tahu saya kepanjangannya. Hutagalung sudah tahu. Hutajulu sudah. Iya, Pandiangan. Tapi Dan saya Pandiangan. sudah menduga tadi ibu Hutagalung ini dia agak mencurigai saya. Iya. Tapi karena beliau masih sangat muda, kita lah yang setara gitu kan. Boleh saya tahu Bu, Ibu masa-masa remajanya itu apa sama dengan kami? Waktu itu ya, kalau kami ya ada yang namanya, Karena kita usianya udah 63. saya 64. Beliau lahir 1957, 50. 61 dong. 61. Oh, minta maaf. Kalau Ibu ini dengan istri saya. 61. Saya lahir 58. Jadi saya sekarang 64. Saya 64, Ibu berapa? 63, mau 63 kan? 61, kelahiran 61 itu. Kok bedanya setahun tapi saya lahir 58? Berarti bukan 64 dong Pak, lebih dong. Berapa? Kupikir aku umur 64. Udah tua aku rupanya. Coba hitung Ibu, Namboru Hutagalung. Saya lahir di Balige 5 September 1950. Saya 20 September 61. Berarti kita sama-sama Virgo. Ini sama dengan kelahiran istriku. Istriku 25 Mei 1961. Iya. Nah, sekarang ceritakan suamimu. Suamimu umur berapa? Suami yang pertama. Ya, suami saya tetap satu. Ya aku nggak tanya. Tapi saya ini namanya reporter harus bisa ini. Pakai bahasa Ambon. Mendoakan. Ngana punya paitua. Nah, itu bahasa Manado ya? Iya. Oh sorry, Ambon ya. Karena orang Ambon itu yang paling baik menurut saya, Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Karel Albert Ralahalu. Dia kawan saya. Nah, Karel bilang begini, kalau cara Ambon, kalau ketemu orang Ambon beda dengan orang Batak. Kalau ketemu orang Ambon dia bilang Ambon. Ambon 8 makan orang. Ya itu. Atau ambil makan beberapa tapi bilang satu. Betul ya, Namboru ya? Iya, Ambon begitu. Kalau Batak banyak akal tak akan kelaparan. Nah itu. Makanya aku udah 2 kardus tadi makannya. Ibu belum makan dulu. Iya.
Pertanyaan berikutnya. Jadi anak ibu yang laki-laki itu juga di bidang ibu. Olahraganya Anggar. Anggar. Beliau saya Mencari calon menantu perempuan yang cantik. Ya kira-kira saya lah bapaknya gitu. Yang umur berapa? bagaimana Tuhan saja. Enggak, aduh ibu. Coba ajar ibu. Dia punya satu anak tapi tidak punya rencana seperti apa menantunya. Macam mana bu? Ibu buruh Tagalung. Ayo bu, silakan. Jangan kan kita jangan kehendak kita, kehendak Tuhan dong. Kehendak Tuhan itu berkata kepada anakmu dan anakmu itu mengatakan kepadamu, "Ma, aku kok senang seperti wajahnya ibu Boru Utagalung misalnya." Pasti dia bilang kan, tapi kalau ibu Christine nggak ngomong ya kita nggak tahu. Kan itu anak tuh punya pilihannya, kita tidak boleh. Iya, memaksa. pilihannya itu pasti diberitahu kepadamu kan? Oh iya, kalau dalam dia- mimpinya. Kalau dia sudah Contohnya pasti- begini. Tolong ngambul, jangan-jangan saya salah. Pendeta pun harus dikoreksi. Awal tahun ini kami kan hanya bertiga di rumah. Saya sama istriku namanya Profesor Dr. Hotma Rumahorbo. Menurut saya baru pertama perawat yang profesor di kota ini. Di kota ini? Kota Bandung. Ya, Hotma Rumahorbo. Nah, yang belum menikah anakku hanya satu, namanya, minta maaf, boleh lengkap ya? Dokter gigi, spesialis prostodontia, konsulen macam-macam itu, karena umurnya udah 38, mau 39. Basaria Valentin Rosadiati Perdini Burusinaga. Belum menikah ya? Belum. Sayang Nah, tapi dengar ini yang penting. Di awal tahun ini, biasa seperti doa rosaria apa, kami sudah berdoa bertiga, hanya bertiga kan? Di Jalan Fajar 74, dekat dengan rumahnya almarhum ini. Dengar baik-baik. Saya sering lihat wajah ibu. Di antara yang paling cantik Jalan Fajar ibu. Cuma kita belum pernah baku bincang. Aduh, saya ini tetangganya yang meninggal namanya Jimmy Patalala. Bahkan saya beli rumah itu diketahui Jimmy Patalala. Paling ujung. Dia 74B, saya 74A. Paling ujung. 75B. Nah itulah. Kita saling berdekatan tapi tidak saling tahu. Untung meninggal bapakku ini. Sehingga kita kelihatan andeng-andengnya di sini. Itu istri. Oh, dua di Jalan Fajar, profesor. Profesor yang sudah pergi. Fajar di jalan mana? Fajar di mana nih? KPAD 3 dong. Dekat itu. KPAD itu sudah berubah namanya, Bu. Komplek Pendekar Angkatan Darat. Bukan komplek penunggu ajal datang. Ini benar-benar ibu tinggal di sana atau sudah pindah? Karena profesor yang satu lagi itu sudah pindah. Dia jual 100 juta barangkali. Namanya profesor dari UPI. Namanya siapa? Di awal ini dia rumahnya di sini. Di dekat Kolonel siapa itu? Ya, kita kan di ujung sana, 75 kan di ujung atau di tengah. Saya di ujung. Bapak dari tahun berapa di 40 tahun aku di KPRI Gerkalo. orang tuanya siapa? Bapak mau. Saya langsung dari Letnan Kolonel, saya beli 25 juta. Saya masih ingat namanya, saya ketemu dengan dia di sana, udah mati mungkin sekarang. Letkol pangkatnya. Masih lupa namanya. Paling ujung. Yang menemukan si Jimmy Patalala. Jadi saya lari-lari gitu karena saya kan pendeta di Secapa, lari-lari. Saya udah diusir dari Secapa karena sekolah dan seterusnya. Jadi intinya dia bilang gini, Pak Pendeta, masih hidup waktu itu si Jimmy Patalala. Rumah sebelah Ratna Juwita yang ngontrak, bukan ngontrak, dia sudah beli dari orang lama itu. Nah, karena pertanyaan ibu adalah dari siapa? Letkol Sucipto. Tapi setelah Sucipto, saya bayar kepada Ratna Juwita 25 juta, maju jalan. Tahun itu 88. Ya, 88 saya jadi pendeta di Secapa. Oh, jadi Bapak tahun 88 di sana. 88 saya masuk ke Secapa, beli 25 juta dari Ratna Juwita, tetapi Ratna Kenal sama Pak Seam. Ya, Ya, yang udah meninggal. Ya. Ya. begini. Itu 175B. Ya, berarti dekat ibu. Ibu. Seberang hampir seberang. Ya. Oh, ibu di depannya amator saya. Bukan sebelah sininya ya, Pak. Itu. Enggak, ibu bapaknya bilang kita. tadi 75. Di manakah 75 itu? Di ujung Ibu tempatnya atau tidak? ya. Ibu tinggal di 75. Sekarang enggak ada saya di sini. Saya masih di sana, Bu. Karena saya melihat wawancara kita belum selesai, Bu. Ada kata-kata terakhir karena ini Kami sudah mau ya. pamit.
Jadi apakah Ibu nanti saya kirimi linknya? Karena ini luar biasa ini. Saya ingin membuktikan atau tim kami membuktikan bahwa Indonesia sudah maju. Paling tidak ada. Maju lah, Pak. Hah? Masa di belakang. Tapi harus ada buktinya. Seperti tadi. Yang luar biasa 3060 piksel. Mungkin diputar di sini tidak bisa. Tapi para petinggi-petinggi negara lain langsung bisa. Karena ini kan temannya jenderal. Jadi namanya Video Budaya Nusantara Profesional Paripurna gratis. Nah, gitu. Wah, senyum Ibu. Terima kasih Ibu. Ibu Christine Timisela. Shalom. Pasti semangat. Karena begini, waktu saya meninggal kan? ya boleh bilang baru meninggal itu. Iya, maksud saya kan udah 64. Jadi kalau yang baru meninggal itu namanya Jimmy Matala. Kalau sama saya, sama istrinya, dia begitu senang menyanyikan lagu ketika dalam persekutuan PBB. Iya betul. Ya, aku diundang dan waktu itu anaknya si Kolonel Sabto Tanoyo yang istrinya Kowat itu yang masih hidup sampai sekarang di jalan Teladan. Itu orang-orang tua di sana, makanya benar itu sebenarnya komplek menunggu aja. Benar. Tapi seorang ibu yang hadir waktu kemarin ada ibu-ibu yang datang waktu kita melaksanakan halal bihalal di RW juga selalu gini. Jadi saya langsung siap. Ibu itu bilang ini setelah dengar ceramahnya Profesor yang baik. Dia bilang gini, Pak, jangan menunggu aja datang. Pas latihan. Andai aja lagi. Apa maksudnya Bu? Saya nomor 74A paling ujung, nomor 2 dari ujung, RT 6, RW 2. Kalau yang Ibu sebut tadi, yang menempati itu sekarang, waktu itu kami tempati 1 tahun karena memperbaiki rumah kami itu kira-kira 2 tahun yang lalu. Jadi paham sekali jalan Pajar ini, jalan Teladan ini, karena memang hidup saya di situ kalau tidak disuruh kemana-mana. Kan tentara itu harus kemana-mana. Hanya 20 tahun terakhir sebelum 2016 di Jakarta di Yaman. Jadi 20 tahun saya di Yaman. Lainnya ini. Jangan-jangan Ibu adalah istri dari Brigjen. Ada di sini di sebelah kanan amator saya. Setelah di sini baru meninggal juga kalau oleh imam. Sebelah kanannya itu Brigjen. Seberangnya. Amator saya di sini. Di sini ada si imam yang baru meninggal, anak-anaknya di pos. Di sini ada orang Garut bintang 1, namanya saya lupa. Itu kan anaknya 2 dokter itu. Kalau seberangnya sini rumah 75A itu yang kami tempati. Tadi Bapak Mahfud Jamil. Ya, mungkin karena komunikasi yang bla bla bla. Jadi tahun 72 di sini. Iya, bisa jadi 72 sampai sekarang. tapi kan belum meninggal. Artinya begini, meninggalnya di rumah itu. Yang meninggal di situ kalau ada imam, yang di sebelah kanan amator sehat. Ya, banyak sekali yang meninggal di situ. Saya yang belum meninggal. Harusnya saya juga cepat meninggal. Nah, sebelum meninggal, bikin begini Bu. Karena ini ternyata menjadi bukan keberkahan bagi dunia. Contoh, yang di belakang kantor RW itu
Ternyata itu guru saya waktu saya di Dental. Itu penontonnya jutaan sekarang. Keluarganya kan nggak bisa datang waktu disolatin di sini, karena saya bikin 3 jam. Ya seperti inilah, ini kan masih terus jalan tuh BBM. Jadi sangat mewah, tapi gratis. Nah, itu yang saya sangat mewah. Bukan kenang-kenang aja. Saya juga bikin kolaborasi antara saya dengan Najwa Shihab, itu langsung jutaan. Karena idenya adalah begini, dia bilang 4 menit tentang negara kita ini akan hancur sekian tahun ke depan. Saya masukin 1 menit, wah langsung. Yang dilihat orang, saya mungkin tidak ada apa-apanya, tapi si Nana ini ya. Bapak ini siapa? Nama saya, boleh saya ulangi, jangan dilihat dari kesombongan ya. Kolonel Kor Ajudan Jenderal Purnawirawan Pendeta Daniel Togar Mariman Sinar. Jalan 74A. Iya, tolong. Kolonel itu pangkat. Tapi salah, Daniel. Oh, Daniel. Sebab kalau Daniel apalagi? Daniel, masa? Daniel Togar Mariman Sinar. Nggak boleh salah, jadi harus betul kan? Andreas Cik, TICK, Cik. Jadi bukan. Jadi kalau ibu susah menyebut nama itu, bilang aja apa? Ada satu lagi nama saya, karena makin tua kita, makin punya gelaran. Baginda Raja Namora, Opu Pangeran Haroldo Businagaluh. Wah. Oh, cucunya kamera. Bukan, ya betul. Tapi susah juga karena susah namanya kan. Baginda aja. Nah tapi kalau Baginda harus hormat begini kan, Baginda. Ibu namanya siapa? Baginda. Karena ibu kan Huta Galung, suami marga. Ya itu mas saya kasih marga lah. Apa kesulitan ibu, suami ibu? Sudah mau di. Wah, berarti mencari dong. Are you still available? Berapa anak-anak? Umur berapa? Inilah yang saya mau share. Anak yang aku bilang tadi kan hanya 2 anak. Kalau yang laki-laki yang setahun lebih muda, 37 sekarang, katanya 8, sudah mau mayor sekarang, terinikan. Jadi aku ultimatum, waktu itu saya kesana, kulihat ada pakaian gantungan, saya langsung bilang, aku tolong.
Tadinya aku mau ngasih foto yang Soalnya dia nggak bisa lama-lama ya, makanya dia bisa satu bertahan. Udah makan? Lagi siapa? Udah makan. Sebenarnya bagaimana mempercepat Indonesia Sama Allah.
Ini channel Penasehat Presiden, ini channel SSB. Jadi tadi kan sampai di bahwa olahraga itu ditangani secara profesional, olahraga lah, politik jangan gitu. Saya setuju Pak. Jadi keadaan sekarang karena saya lihat Sintayong dengan Pak, aduh saya menangis Pak. Semua stafnya orang Korea. Jadi kapan kita bisa belajar? Kalau nanti mereka pergi uangnya ini, kita makin bodoh lagi. Justru karena itulah kenapa kita mesti jangan katak dalam temurung lah. Iya. Mau pelatihnya siapapun, orang apapun, kalau memang dia bagus kita harus akui, ambil ilmunya. Artinya bagus ini Sintayong ini. Saya Sangat setuju. bagus. Walaupun dibilang peralihan warga negara itu. Ya, naturalisasi. Naturalisasi oke. Ya. Yang saya khawatir begini Pak, ini hanya kamuflase sehingga selesai era ini, selesai Erick Thohir jadi menteri, nggak ada penerusannya ke depan karena transferring itu tidak ada. Saya juga kurang tahu ya naturalisasi hanya program sementara atau karena ada unsur-unsur ABC, saya juga kurang tahu. Tapi ya bagus lah, saya setuju sih. Nyatanya. Mohon maaf Pak, yang paling bagus seperti almarhum. Artinya gini, orang Indonesia lah meskipun tidak dibayar mahal, ya kasih sedikit lah, kan perlu kemana-mana naik pesawat segala macam. Orang Indonesia jangan Sintayong, karena pasti ada, seperti Anggar lah, pasti ada yang seperti tadi menurut saya, Christine Timisele, waktu itu telinga saya begitu, wah di mana ini gitu. Agak tersembunyi nama-nama ini, tapi di belakangnya kan ini. Nah, jadi yang saya maksud, kami mau kasih semacam saran konkret kepada pemerintah yang akan datang, hentikan yang namanya dari luar, karena kita pun punya yang hebat-hebat. Contohnya seperti yang juara 7 kali itu, yang siapa namanya itu, Rudi Hartono ya. Artinya ini begitu banyak orang-orang hebat yang menjadi juara-juara itu, ya itulah yang jadi pelatih kita. Tapi kan ada atlet juara, belum tentu dia bisa melatih dan belum tentu dia bisa jadi pelatih. Ada. Kayak saya pribadi, saya atlet tapi kelasnya cuma sampai di levelnya Nasional. Masih nasional juga nggak nembus, tapi saya bisa melatih. Kalau begitu begini Pak, kalau atlet itu dia senang juga melatih, karena memang harus melatih terus sepanjang sampai belum meninggalkan. Apakah untuk Anggar, kita bicara Anggar sekarang, ada harapan untuk membawa kemegahan negara ini dari cabang Anggar? Yang mana Pak? Karena jelas sekarang rekrut dari luar, semua timnya dari sana, bayar mahal pasti ya. Nanti mungkin ada menteri lain nanti yang ini, atau Bapak berpikir ya miskin-miskinan sajalah, pasti juga bisa jadi juara di Olimpiade gitu, atau gimana pendapat Bapak? Kalau Anggar saya rasa nggak bisa naturalisasi, karena individu, orang individu. Dan lalu bagaimana supaya cabang Anggar ini kita menjadi juara di tertinggi? Karena yang namanya Indonesia Maju, Indonesia Mas, salah satu diantaranya itu ada beberapa cabang olahraga harus top, kata tulisan yang kami buat itu. Pada zaman eranya ayah saya almarhum, kenapa bisa jadi juara SEA Games? Berapa kali selama 8 tahun tuh juara SEA Games dan Asian Games. Itu beliau programnya waktu itu di samping mendatangkan pelatih dari itu ada Rusia sama Rumania. Oh ada juga waktu itu? Ya. Oh tapi nggak sehebat sekarang ya? Ya. Sekarang ini Satena Pak, pelatih, semua pelatih. Jadi saya lihat timnya itu nggak ada orang Indonesia. Kapan ininya? Kapan kita bisa meneruskan? Beliau mengambil pelatih dari Rumania dan Rusia, dan program pelatnasnya
itu di luar negeri semuanya. Bukan di Indonesia. Bukan. Karena fasilitas barangkali ya. Iya. Dan karena kenapa di luar, kenapa waktu itu di Rumania ataupun di Eropa, itu karena jadwal pertandingan ini mereka padat. Ada. Dan di Indonesia ini olahraga anggarnya nggak Dan populer. waktu itu pesawat juga nggak se ini sekarang ya. Jangan-jangan harus naik kapal laut waktu itu kan. Oh. Jadi kejuaraannya itu mereka rutin ada. Di Indonesia sih, di Indonesia ini khusus anggar jarang lah. Jadi ada nggak usul kita begini Pak? Kalau sepak bola sudah demikian, ada yang ngurusin. Untuk anggar apa usul pribadi Bapak? Karena saya lihat gini Pak, kenapa pada timing seperti ini kita malah bisa siaran seperti ini diterima banyak orang? Karena channel ini sekarang sudah menjadi semacam ini, semacam buah mulut. Apaan itu, hanya seorang kolonel gila kok, pendeta lagi, ngapain dia gitu. Tapi menurut saya ini hebat karena ada dua yang hebatnya Pak. Nanti bisa saya bikin 1 menit karena orang kan susah panjang-panjang begini. Yang percis momen yang luar biasa itu atau 15 detik namanya klip. Jadi klip shorts 15 detik atau 1 menit. Ini banyak ditonton orang. Seperti tadi saya cerita mengenai Nana Shihab, anaknya Pak Shihab. Dia cerita tentang selama 5 menit tentang bagaimana penghancuran dunia ini oleh karena perusakan alam itu. Dia tidak terlalu melihat bahwa itu dosa, enggak. Memang alam ini akan hancur dan nggak lama, 2040 akan makin hancur. Nah itu saya sisipi diri saya 1 menit, nanti saya kirim Pak. Wah itu mantap juga karena begini, ketika saya pakai kaos pangkatnya Sersan Mayor di sini, tentara, dia di sampingku begitu, karena namanya teknologi. Jadi pas 1 menit itu ininya nasihat rupanya nggak pakai juga. Jadi saya lihat itu juga bikin. Bayangin kita kan laki-laki, udah ke situ aja. Nah jadi rupanya ada permainan. Menurut saya sih ini karakter daripada media ini. Media ini kan punya Amerika. Jadi kalau seperti itu memang tidak menyalahi, budaya kita yang menyalahi. Jadi di dada ini saya ada pangkat Sersan Mayor yang kaos-kaos butut. Dia benar-benar dia nggak tahu itu karena ini bukan selfie. Bukan seperti ini, yang tahu itu kan hanya saya nih. Kalau waktu dia juga begitu. Jadi bayangin Pak, ini kan wah gitu. Apa tadi cerita kita masalah Pak? Masalah anggar. Ya itu. Maaf saya terlalu cepat saya. Jadi dari penjelasan itu oleh karena Ayahanda tadi almarhum, jadi agak seperti itu juga kita menyewa pelatih dari negara Jepang atau apa anggarnya, begitu juga usul Bapak. Bukan merupakan yang pernah jadi juara seperti si Christine Timisela masuk pelatihan, bukan begitu? Makanya saya bilang tidak semua orang bisa melatih dan jadi pelatih. Ada pemain anggar, tapi dia tidak bisa melatih, tidak bisa jadi pelatih. Dia hanya taunya main anggar aja. Maksud Bapak mau menegaskan bahwa lebih bagus kita meng-hire, menyewa, membayar yang sudah sangat profesional daripada coba-coba. Karena kemungkinan ada yang bisa jadi pelatih, tapi ada juga yang tidak. Jadi daripada tidak ada jaminan, karena ini biaya besar, langsung aja dari luar. Begitu kan? Ya kita jadi pelatih kan sebetulnya kan punya target. Kayak ayah saya, nggak usah ayah saya lah. Waktu saya bantu ayah saya melatih tim Lampung, kita target Lampung 3 emas atau 4 emas dan kejadiannya lebih. Oh, kalau down selesaikan. Oh, terima kasih Pak. Saya sangat setuju juga. Karena kalau target ini nggak tercapai terus kita begini, buang-buang duit Pak. Iya, tapi begitu target tercapai bahkan lebih kita tambah malah kan. Saya sepakat. Dan memang itulah negara maju. Itu yang kami tulis di 100 tahun Indonesia Emas. Karena itu ada 11 kementerian waktu itu. Saya ikut di dalam. Maksud saya tahulah gitu gimana. Jadi target itu harus. Jadi harus. Dan itu juga yang membuat saya melakukan ini Pak. Saya ingat Garuda Emas itu program yang sangat bagus. Itu di sekolah-sekolah. Jadi kita mencari bibit-bibit, mencari calon-calon olahragawan waktu itu anggar ya dari SMP. Kita
kita lihat posturnya sesuai tingginya, karena orang Anggar ini harus orang-orang yang tinggi posturnya. Saya lihat sepak bola juga harus tinggi-tinggi. Sebetulnya karena kita tahu sendiri orang Indonesia kan kecil-kecil, didorong gini selesai, Iya. kalau dicap selesai. Jadi Anggar bisa segera jadi buah bibir juga bagi bangsa kita ini dan tontonan yang luar biasa. Saya bayangkan Anggar itu kan. Ini Bapak Siksu Rahmat. Iya. Ya betul Ibu. Silakan. Oh ya, minta maaf. Aduh. Jadi silakan Bu. Ibu mau nih nomor 32 angka yang bagus menurut Ibu atau pilih nomor? Ya betul. Iya, maaf. Iya. Besok ini ya Pak ya, apa namanya? Ya, pelepasan jam 9, sekitar jam 10 ke kremasi ya Pak ya. Anggar ya. Seingat saya Ibu Christine Timisela tadi Pak, itu juara ASEAN ya? Iya. Juara ASEAN 8 kali masa. Oh gitu. Itu yang hebat Pak. Menurut saya luar biasa itu. Oh, tadi nggak ke arah sana jadi. Tadi malah mau ke sana tadi. Waduh, makasih Pak ya. Jadi ada lagi yang mau disampaikan Pak? Terutama ini karena ini real time. Ini bagaimana kalau 3 menit lagi? Nah, pertanyaan gini. Setelah barang siapa yang mengisi ini, maka dia namanya akan ditulis di sini. Dan Nggak di surga. Anda, kalau di surga itu tergantung dari Ini adik saya yang paling bungsu. Oh gitu. Iya. Oh. Nah, tapi bagus juga Ibu menulis karena itu nanti menjadi sama dengan ini jejak digital, Ya. ini jejak buku. Oh gitu ya. Kami tadi sedang berbincang tentang angka tahun 2026, begitu Pak ya? Sambil menulis, pertanyaannya adalah karena Anggar adalah menjadi buah bibir kemajuan seperti U23 sepak bola itu, karena Anggar, ada yang mau Ibu sampaikan karena penonton ini cukup banyak, lebih dari 17.000 yang tertulis 17.000 sekian subscribernya dan mirip dengan follower. Anggar itu kalau saya bilang olahraga yang dibilang berkelas ya, soalnya harus pakai otak tapi bisa menang. Apakah itu yang disampaikan almarhum kira-kira? Karena Ibu juga pernah berlatih, jadi Ya. belum. Iya. Kita bersaudara. Kita semua pemain Anggar. pemain Anggar. Wow. Saya senang sekali karena belum pernah reputasi seperti ini. Jadi boleh dibilang kita ada hopeful ke depan Anggar menjadi sesuatu yang kalau dikelola seperti sepak bola ini kan? Iya. Kan meskipun tadi kita bilang jangan kaitannya dengan politik ya. Jangan olahraga. Tapi dari mana uangnya? Karena alat-alat Anggar yang paling mahal itu yang mungkin dibikin Cina harus kita beli kan? Ya bisa, atau dari Jerman juga bisa. Kita Anggar kemarin itu ngambilnya dari Jerman. Bang. Dari Jerman Yang terkenal atau dan Jerman. Artinya dari Cina atau dari Jerman atau dari manapun yang jangan percis seperti gayanya Erick Thohir ini gitu ya, karena ini benar-benar dia mau jadi apa, jadi dipakai ini batu loncatan ya. Saya menduga begitu. Nah kalau eranya almarhum menurut saya betul-betul di ini kan profesi ya, dalam profesi Anggar. anggarnya Iya. gitu ya. Iya betul. Wah, matur suwun Bu. Makasih. Besok saya datang lagi, tapi nanti saya akan cover bunga-bunga itu. Jadi kalau itu kata terakhir adalah dari kami dari RT 006. Di sana kan ada 10 RT Pak. Jadi saya juga karena saya juga semacam pengurus RT, turut berduka untuk dipanggil Tuhan Bapak yang Kakung
Bapak Andreas Tik Suratman. Begitu saya bikin di channel ini judulnya Eyang Kakung, nanti saya berbagi. Ini saya tulis Eyang Kakung Suratman di jalan jadi saya akan kembali, tapi besok datang lagi lebih awal supaya kita lebih bagus. Tetap dua, ada siaran live dan siaran live. Ya. Matur suwun Pak. Sami-sami. Ya, saya akan ke rumah dulu. Terus Ya. sampai jumpa Pak ya. Sama-sama. Iya, lo kapan terakhir ketemu Mbak? Ibu Huta Galung ini rupanya mau besanan dengan saya. Saya lihat isi hatinya dari balik sinar mata. Karena Hah? Mengatakan begini, wah Bapak Sinaga Sian Nadau Ganteng, kalau kita besanan sepertinya percis seperti Insinyur Joko Widodo Siregar dengan itu yang di Medan sana. Alhamdulillah. Baik Ibu Huta Galung, ada yang mau disampaikan karena ini yang kanan 2 jam karena ini siaran tunda, tapi ini siaran langsung. Nah, the question to you is, Olodo naboru gabe marbesa kita? Oh ya sudah, bahasa Indonesia ya atau bahasa Inggris? Madam Huta Galung, are you available now? Because I heard that you are as a widow, widow yang janda yang sangat setia. Hah? Ya itu maksudnya. Artinya kalau dalam kitab suci dan Al-Quran, janda-janda yang memang cantik hatinya luar dalam, kalau luar udah jelas ya, dalam lagi cantik, itu akan mendapat apa? Mendapat hal luar biasa katanya kalau di Alkitab. Di Al-Quran juga begitu. Ada yang mau disampaikan, Ibu? Enggak ada ya? Besok saya akan hadir di sini live juga karena ini sudah 2 jam. Oh, sama 2 jam ini. Dan tentunya 1 hour before, dan Ibu bisa menonton di channel yang tadi saya sebut, channel Komite Nasional dan seterusnya. Komite Nasional. Atau buka aja YouTube, kalau ada tanya langsung ketemu, bahkan ini langsung kelihatan situ nanti. Memang beginilah caranya pangkat kolonel tapi jadi kameramen. Iya, bikin pakai suara. Biar omonganku, suaraku dikenal. Iya.
ya suara ya. Nanti ada merah. PS Daniel Togar Maringan Sinaga. Bu, nanti ada gambarku pakai kaos loreng. Tekan itu. Oke. Namanya komite. Belum, berarti suaraku belum mantap. Ulangi lagi. Mana dong? Yang Nggak itu ada tadi. lagi. Ada pasti. Kok nggak ada? Karena tanganku dipegang orang lain jadi terpaksa begini. Karena banyak sehingga hanya satu aja pilih karena itu sudah hampir 17.000 subscriber. Ya betul. PS Daniel Togar Maringan Sinaga. Wah. This is English. Oh, iya betul. Betul. Minta maaf. Bukan Indonesia ya. Betul ya. English ya. Sekali lagi. Betul. Daniel Togar Maringan Sinaga. Money on Sinaga. Oh, sudah dekat itu. Pasti ada. Daniel. Ya. Karena itu Daniel Tiger, aku Daniel Togar. Ya. Nanti ada wajahku langsung. Daniel Atau ini saya letakkan dulu. Togar. Ya, Maringan Sinaga. Maringan Sinaga. Ya. Ada PS di depannya. Lalu ada nanti ini. Itu tuh, ya itu udah lewat tuh. Itu tuh, yang loreng tekan itu. Mohon maaf izin. Yang ditekan subscribe-nya. Itu. Lihat yang live, lihat yang live. Oke, jangan dibentak dong biasa. Karena hatiku ini lihat yang live. Ada live di situ. Iya. Oke? Iya. Katakan sesuatu, nanti ibu lihat di HP ibu. Iya. Pertanyaanku, ibu bajunya merah atau putih? Karena ini sedang ditonton seluruh masyarakat di dunia, apa yang ibu mau sampaikan ibu? Jadi mudah-mudahan sebut dulu kerinduannya, apakah mau mencari calon suami atau apa gitu? Calon suami sudah dapat, puji Tuhan sudah dikasih yang terbaik. Kerinduan saya adalah Pertanyaan berikutnya Bunda, karena kita sekarang meninggal Andreas Suratno. Oh, ayah saya. ya Tuhan, kenapa pakai baju merah? Kenapa nggak punya baju sendiri? Hitam. Karena kita kan ya. Oh, hitam merah ya. Katakanlah karena banyak penontonnya supaya mereka datang besok atau minggu atau apapun. Ayah saya itu seorang yang hadis bijaksana dan Iya. berprestasi besar untuk negara ini, terutama dalam membawa anggar di dunia ini. Benar ada di HP ibu? Aduh, jadi teknologi itu luar biasa Bu. Wah, saya senang bisa berperan seperti ini. Ibu, besok saya datang lagi lebih awal karena saya pikir apa yang ditinggalkan oleh almarhum itu benar-benar keberkatan bagi bukan hanya kita, banyak orang. Jadi anggar itu kalau boleh menjadi seperti sepak bola sekarang kan, tapi jangan dipermainkan. Atau bagaimana pendapat ibu supaya anggar yang bagaimana kita dapatkan? Olimpiade lagi atau gimana? Olahraga ya olahraga. Ya, matur suwun ibu, kulo pamit parang. Ya. Sampai jumpa. Harus begini supaya gambarnya bagus. Iya, karena latihan kan. Suwun ibu ya, ibu-ibu. Saya lihat di sini cantik-cantik sekali, terutama ibu ini. Ada apa? Ibu mau menyampaikan sesuatu di hari perkabungan ini? Perkabungan. Mirip-mirip memang. Merah dengan hitam juga mirip. Saya parang gitu ya. Ini bagian akhir hari ini dan kita akan kembali. Puji Tuhan, salam, sampai jumpa. Jadi dari 4 putranya sudah ada di sini semua, kecuali yang di Eropa.